Salam pendidikan. Selamat bergabung kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah nak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk kamu persiapkan. Yang pertama, Ibu berharap kamu mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Maksudnya di situ, sebelum kamu memulai pembelajaran, kamu betul-betul memang dalam kondisi siap untuk belajar. Nah, yang kedua, ketika pembelajaran daring berlangsung nantinya, tentu kamu mempersiapkan hal-hal yang berhubungan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya seperti buku-buku maupun berupa alat tulis. Nah, itu yang kedua ya nak. Lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga, yang perlu kamu persiapkan adalah ketika Ibu menyampaikan pembelajaran secara daring, Ibu berharap anak-anak kami bisa konsentrasi dan mengikuti pembelajaran tersebut dengan tenang. Nah, yang terakhir, poin nomor 4, ketika penugasan berlangsung dan ada instruksi berupa penugasan, baik itu PR ataupun latihan, tolong dikerjakan dengan baik ya nak. Yang pastinya penugasan itu sangat berpengaruh terhadap penilaianmu nantinya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk persiapan kita. Terima kasih. Hai semuanya anak-anak Ibu, kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masuk ke materi kita di kelas 11 dan materinya membahas tentang menganalisis informasi teks prosedur. Nah, materi kita hari ini mencakup beberapa bagian. Perhatikan ya nak, bagian yang pertama nanti kita akan membahas pengertian teks prosedur. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga, kita akan mempelajari macam-macam teks prosedur. Dan yang terakhir, nanti kita akan mempelajari contoh teks prosedur. Inilah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, perhatikan ya nak, kita mulai dari pengertian teks prosedur. Di sini sudah tampil pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini pengertiannya nak ya. Nah, untuk lebih jelasnya didengarkan ibunya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk menyampaikan suatu maksud atau pesan tertentu, baik itu secara langsung maupun secara lisan. Bisa berupa penjabaran maupun bisa berupa poin-poin. Nah, itulah pengertian dari teks prosedur. Paham kan nak? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, berikut penjelasannya. Disimak ya. Yang pertama, di sini dikatakan menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang melakukan suatu tindakan yang sifatnya menyuruh atau kalimat perintah. Ya nak ya, itulah kalimat imperatif. Nah, seperti apa contoh kalimat imperatif? Contohnya misalnya ya, ambilkan buku itu. Nah, di mana imperatifnya? Ambilkan. Nah, contoh yang lain misalnya, tuliskan jawabannya. Itu adalah merupakan contoh kalimat imperatif. Nah, di mana imperatifnya? Tuliskan. Nah, itulah ya contohnya nak ya. Sekarang kita masuk ke ciri yang kedua. Menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif artinya kata yang melakukan tindakan. Ya, paham ya nak?
kata yang melakukan tindakan, perbuatan atau aktivitas, misalnya memanjat, menggambar, melukis, menghafal, mengkoreksi, membaca, dan lain-lainnya. Itu adalah merupakan kata kerja aktif. Paham ya? Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga. Menggunakan konjungsi temporal. Kalau dikatakan konjungsi, itu artinya kata penghubung. Jadi kalau dikatakan konjungsi temporal, berarti kata penghubung yang berhubungan dengan urutan waktu. Ingat ya, kata penghubung yang berurutan dengan waktu. Misalnya seperti apa? Lalu, selanjutnya, seterusnya, kemudian. Nah, itu contohnya. Nah, berikutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan baik itu rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh kata keterangan waktu misalnya pagi, siang, larut malam, pukul 8 pagi, itu adalah contoh keterangan waktu. Nah, keterangan tempat misalnya apa? Di sekolah, di rumah, di halaman, itu adalah merupakan kata keterangan tempat. Nah, sekarang kata keterangan yang menyatakan rincian cara. Nah, cara misalnya melukis, menggambar, ya, menari, itu adalah merupakan cara. Paham ya? Nah, itulah ciri-ciri teks prosedur. Sekarang kita masuk ke macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu mencakup 3 bagian. Perhatikan ya, Nak. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, kalau dikatakan teks prosedur sederhana adalah teks yang sifatnya sederhana. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada ya, Nak ya. Cara pengoperasian penggunaan setrika. Itu adalah contoh teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, kalau dikatakan teks prosedur kompleks berarti sifatnya rumit. Nah, apa itu kompleks? Terdiri atas banyak langkah-langkah. Sudah, dan langkah-langkah tersebut berjenjang menjadi sublangkah. Nah, contohnya seperti apa? Prosedur seseorang yang dikenai tindakan tilang. Nah, kenapa dikatakan kompleks? Tentunya di dalam perinciannya nanti atau penjabaran dalam teks prosedurnya pasti dikasih tahu atau diberitahukan kriteria apa saja yang diberikan sanksi dan apa-apa saja sanksinya. Nah, kan pasti panjang penjabarannya. Itulah teks prosedur kompleks. Nah, yang ketiga, kita masuk ke teks prosedur protokol. Kalau dikatakan protokol, berarti sifatnya itu tidak terlalu rumit ya, Nak. Sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk contohnya, ya, ketika Bapak Ibu guru kita memberikan informasi tentang peraturan-peraturan di sekolah. Itu adalah bentuk teks prosedur protokol. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, contoh teks prosedur. Nah, ketika kamu melihat tampilan PowerPoint kita ini masuk ke contoh teks prosedur atau tidak? Ya, tentu masuk ke contoh teks prosedur. Kenapa? Karena dari ciri-cirinya tadi berupa langkah atau tahapan. Ada langkah tahapan? Ada ya. Ada kata pertama, ada kata kemudian. Nah, ini dia ada merupakan contoh urutan waktu ya, bersifat konjungsi temporalnya. Nah, ini dia ada kata pertama ya, ada kata kemudian, lalu, setelah, selanjutnya, akhirnya. Nah, ini adalah merupakan konjungsi temporal ya. Nah, kira-kira ini masuk ke contoh teks prosedur apa? Nah, ini masuk ke contoh teks prosedur sederhana. Ya. Baiklah, Nak. Inilah contoh teks prosedurnya. Lanjut kita ke tampilan slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke penugasan. Baiklah, Nak. Tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar mengenai pengertian, ciri-ciri, macam-macam, bahkan sudah kita bahas tadi sedikit tentang contoh teks prosedur. Sekarang Ibu memberikan penugasan untuk kalian. Diperhatikan ya tugasnya. Di sini tugasnya
Buatlah satu contoh teks prosedur cara membuat suatu makanan. Nah, tugas ini kamu kerjakan setelah menonton tayangan materi hari ini. Langsung dikerjakan ya nak. Kalau sudah selesai, silakan kamu foto dan kirim ke WA ibu. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mudah memahaminya. Dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa untuk kita semua. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran dari yang disampaikan. Ibu berharap anak-anak kami bisa memahami pembelajaran yang disampaikan. Dan yang pastinya, kamu mulai kembali apa yang sudah disampaikan tadi ya nak. Nah, sampai jumpa di pertemuan pembelajaran daring berikutnya. Salam sehat, salam pendidikan buat kita semua.